Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang telah kami buat. Langsung saja ke dalam materinya. Pengertian filsafat Islam. Secara bahasa, filsafat berasal dari kata philo yang artinya cinta dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dapat disimpulkan ketika kalimat ini digabung, philo dan sophos, berarti jika kalimat itu digabung berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Pengertian ini menurut Al-Syaibani ini Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, ahli fikih dan tokoh ketiga mazhab Imam Hanafi, mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta kepada hikmah dan berusaha mendapatkannya. Dalam artian kita harus memusatkan pandangan kita terhadap hikmah yang kita cintai. Dalam istilah dalam Islam, untuk menjelaskan konsep pendidikan sering digunakan tiga istilah yang sepadan, hampir semakna, dan ketiga istilah ini digunakan dalam Al-Quran dan hadis berkaitan proses pendidikan. Adapun istilah-istilah itu adalah: pertama, tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robbi tarbiyatan, yang berarti memelihara, merawat. Atau contoh lebih mudahnya itu jasa orang tua yang sedang membina anaknya, baik secara fisik maupun nilai-nilai kehidupan. Adapun pendapat dari pandangan yang lain, tarbiyah ini secara makna berpendidikan bagi diri seseorang untuk bisa menumbuh kembangkan segala potensi positif yang ada dalam diri orang itu. Ada 4 poin utama dalam penerapan tarbiyah. Yang pertama, fitrah. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, bertahap atau berproses. Dan yang setiap berproses ini pasti akan memperoleh pencapaian. Dan adapun pencapaian tarbiyah ini: 1. Punya akidah yang benar. 2. Menjalankan ibadah yang baik dengan tidak hanya waktu tertentu saja. Yang ketiga, mempunyai akhlak yang baik. Lanjut. Yang kedua, istilah-istilah tadi ada ta'lim. Ta'lim sendiri merupakan kalimat Islami yang berasal dari kata allama yu'allimu ta'lim, yang digunakan dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah pentransferan ilmu ke dalam otak manusia, juga berkaitan dengan fungsi Nabi sebagai utusan dan pembimbing kepada umat Nabi, seperti dalam ayat yang berbunyi wa'allamal adamal asma, dan ia mengajari Adam segala nama. Menurut Abdul Fattah Jalal, ta'lim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, hingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Jadi intinya di dalam kehidupan kita ini banyak-banyak taklim aja, perbanyak proses bukan protes. Yang ketiga, takdib. Yang ketiga, takdib. Takdib diambil dari istilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan pendidikan yang telah diterima, yang telah didapat. Rasulullah SAW bersabda, "Ada bani Robbi fa'asalat takdib." Kata takdib lebih berarah ke pemaknaan kemanusiaan yang menjadi hakikat dan esensi dari pendidikan Sayyid Naqib Al-Atos berpandangan bahwa pendidikan dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah takdib ini, yang olehnya diartikan sebagai penyemaian atau penanaman adab dalam diri seseorang manusia. Nah, setelah kita memperoleh binaan dan dilanjutkan dengan proses mendapatkan pencapaian yaitu taklim, disinilah guna takdib selanjutnya, yaitu kita memperbaiki semua proses kita, menjaganya agar tetap berjalan baik. Kita evaluasi diri kita di mana yang masih kurang. Kemudian saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu masalah asas-asas pendidikan filsafat Islam. Menurut Saminawati, asas-asas pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran.
Al-Quran apabila dikaji secara mendalam, maka akan ditemui prinsip pendidikan Islam. Yang kedua, sunnah. Konsepsi dasar pendidikan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. 1. Disampaikan sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, disampaikan secara universal. Yang ketiga, apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak. Yang keempat, kehadiran Nabi sebagai evaluator atas segala aktivitas pendidikan. Yang kelima, perilaku Nabi sebagai figur identifikasi uswatun hasanah bagi umatnya. Ketiga, perbuatan, perkataan, dan sikap para sahabat. Selain Al-Quran dan Sunnah, digunakan juga perkataan, sikap, dan perbuatan para sahabat sebagai dasar pendidikan yang dibangun. Perkataan para sahabat dan ulama dapat dipegangi berdasarkan Quran At-Taubah ayat 100. Yang keempat, ijtihad. Ijtihad dalam bidang pendidikan ternyata semakin perlu, sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Tambahan, mengingat hasil pemikiran ijtihad bersifat nisbi, berbeda-beda, maka dasar-dasar pendidikan Islam dibedakan menjadi dua macam, yakni yang bersifat absolut, berupa wahyu Allah yang sudah termodifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah, dan satu lagi yang bersifat relatif, yakni hasil ijtihad. Absolut Al-Quran dan hadis sebagai dasar-dasar pendidikan Islam yang memelihara esensi dan tujuan-tujuan fundamental yang terus-menerus harus dilestarikan, sementara dasar pendidikan yang dihasilkan oleh olah pikir manusia atau hasil ijtihad akan tetap berkembang secara kreatif untuk tetap berkembang. Lebih jauh, Ja'far Shadiq mengulas bahwa atas dasar pokok di atas, maka pendidikan Islam didasari atas beberapa asas, yaitu 1. Asas agama, 2. Asas filsafat, 3. Asas sosial dan kemasyarakatan, yang keempat asas biologis dan psikologis. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad Syaiful Anwar. Kepada Syaiful Anwar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Fahmi. Selanjutnya akan saya bahas mengenai esensi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam cukup berbeda dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Tujuan pendidikan umum biasanya lebih mengarah kepada ranah duniawi, sedangkan tujuan pendidikan Islam bukan hanya mengarah kepada duniawi saja, akan tetapi juga ikram sebagai yang utama. Pendidikan Islam memandang bahwa hubungan manusia, Tuhan, dan alam semesta tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya selalu dibahas di dalam pendidikan Islam secara bersamaan. Lebih jauh lagi, tujuan pendidikan Islam kaitannya sangat erat dengan kedudukan dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Khalifah adalah makhluk yang melaksanakan tugas-tugas kehidupan di muka bumi secara optimal sesuai dengan kapasitasnya dalam koridor ketentuan atau aturan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam motivasi, bentuk tindakan maupun efek yang ditimbulkan. Dalam hal ini maka hakikat atau esensi tujuan pendidikan Islam adalah untuk membina manusia agar sesuai dengan kedudukannya sebagai khalifah dan mengembangkan fitrah manusia agar sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama yaitu membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha yang profesional, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Terakhir, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Kemudian tujuan khusus pendidikan Islam yang pertama, memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadat yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, menumbuhkan kesadaran yang besar kepada peserta didik terhadap agama
termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat, dan qadar dan qadar. Kemudian menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan dan hukum-hukum Islam, dan upaya untuk mengamalkannya dengan penuh sukarela dan ikhlas. Yang kelima, menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran dengan cara membaca, memahami, dan mengajarkan dan mengamalkannya. Kemudian menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab, dan mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda, dan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Bahasan selanjutnya adalah rumusan World Conference of Muslim Education tentang pendidikan Islam. First World Conference on Muslim Education yang diadakan di Mekah pada tahun 1977 merumuskan sebagai berikut. Tujuan daripada pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan bertakwa, yang menyembah Allah dalam arti yang sebenarnya, yang membangun struktur pribadinya sesuai dengan syariat Islam, serta melaksanakan segenap aktivitas kesehariannya sebagai wujud ketundukannya pada Tuhan. Pendidikan Islam yang maksud dalam rumusan tersebut adalah menanamkan nilai-nilai pokok ajaran Islam kepada setiap muslim terlepas apapun disiplin ilmu yang dikaji. Jadi bukan hanya pendidikan ilmu-ilmu agama yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan Islam saja, tetapi secara global. Maka diharapkan bermunculan anak-anak muda energik yang berotak Jerman dan berhati Mekah, seperti yang sering dikatakan oleh mantan Presiden B.J. Habibie. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.